Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Febrianti Saputri dengan NPM 2170201037 dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas 2A. Nah, di sini saya akan menjelaskan 7 tradisi ilmu komunikasi yang menjadi grand teori dalam komunikasi. Nah, yang pertama yaitu ada teori semiotik. Teori semiotik ini terdiri atas sekumpulan teori tentang bagaimana tanda-tanda mempresentasikan benda, ide, keadaan, situasi, perasaan, dan kondisi di luar tanda-tanda itu sendiri. Ya, contohnya yaitu seperti mengacukan jempol kepada kawan kita yang berpresentasi. Dalam hal ini, tanda mengacung sebagai pujian dari saya, dan ini diakui seperti pujian dari saya, dan ini diakui seperti itu baik oleh saya maupun teman saya yang berpresentasi. Nah, makna yang disampaikan dari saya kepada teman yang berpresentasi, maka komunikasi pun berlangsung. Nah, yang kedua yaitu ada tradisi fenomenologi, yaitu adalah mengamati kehidupan dalam keseharian dalam suasana yang alamiah. Tradisi fenomenologi dapat menjelaskan tentang halayak dalam berinteraksi dengan media. Di sini ada contohnya, yaitu orang mencari tahu tentang bintang atau langit karena didorong oleh pengalamannya melihat bintang dan langit. Nah, yang ketiga yaitu ada tradisi sibernetika, yaitu menjelaskan bahwa terdapat suatu sistem kompleks di mana setiap aspek di dalamnya saling berinteraksi, bergantung, dan mempengaruhi satu sama lain. Contohnya yaitu dengan memberikan uang jajan lebih banyak mahasiswa menjadi lebih sering jalan-jalan, dan dengan seringnya jalan-jalan maka mahasiswa akan sering nongkrong, dan dengan sering nongkrong maka mahasiswa jadi sering jajan. Nah, yang keempat yaitu tradisi sosiopsikologis, yaitu merupakan kajian mengenai individu sebagai makhluk sosial yang berasal dari kajian psikologi sosial. Teori dalam tradisi ini bertatap pada perilaku sosial individu, variabel psikologis, efek individu, kepribadian dan sifat, persepsi, serta kognisi. Nah, contohnya yaitu ada seorang anak bertanya kepada orang tuanya dengan bahasa yang dipakai sehari-hari pada temannya. Lalu anak tersebut dinasehati oleh orang tuanya agar tidak berbicara dengan orang tua menggunakan bahasa yang ia pakai dengan teman-temannya. Setelah itu anak tersebut menggunakan bahasa yang sopan jika berbicara dengan orang yang lebih tua. Nah, yang kelima yaitu ada tradisi sosiokultural. Teori ini mengeksplorasi dunia interaksi yang dihuni oleh manusia, menjelaskan bahwa realitas bukanlah seperangkat susunan di luar kita, tetapi dibentuk melalui proses interaksi di dalam kelompok, komunitas, dan budaya. Nah, contohnya yaitu suatu komunikasi yang berlangsung dalam konteks budaya karena komunikasi dipengaruhi dan mempengaruhi kebudayaan suatu masyarakat. Nah, yang keenam yaitu tradisi kritis. Tradisi ini menganggap komunikasi sebagai hasil dari perefleksian sebuah wacana. Tradisi ini berangkat dari asumsi teori-teori kritis yang memperhatikan terhadapnya kesenjangan di dalam masyarakat. Proses komunikasi dilihat dari sudut kritis. Nah, contohnya yaitu ketika seorang laki-laki menilai derajatnya lebih tinggi dari wanita, maka dia berasumsi bahwa wanita itu lebih rendah dan lemah daripada mereka. Nah, yang ketujuh yaitu tradisi retorika, yaitu menjelaskan konteks komunikasi antara personal dan komunikasi massa. Tradisi ini memberikan perhatian terhadap bagaimana proses-proses merancang suatu pesan yang baik sehingga komunikasi dapat berlangsung dengan efektif. Nah, contohnya yaitu seperti seorang motivator mampu membuat audiens mampu terkesan dengan apa yang disampaikannya. Nah, dia mampu menggambarkan suatu pesan yang dikomunikasikan kepada audiens, sehingga audiens ikut langsung merasakan dengan jelas apa yang menjadi isi pesan tersebut.
Soal kedua yaitu tentang menjelaskan model teori yang digunakan dalam menganalisa pesan, komunikator, media, komunikan, dan efek. Nah, yang pertama yaitu pesan. Pesan yaitu teks atau seperangkat tanda yang terorganisir yang memiliki makna dalam komunikasi. Nah, contoh dalam model teorinya ada tradisi semiotika. Jika Anda menyampaikan sebuah pidato, maka pendengar memperhatikan pada kata-kata yang Anda pilih, tata bahasa, intonasi, dan gerak tubuh, kontak mata, serta cara Anda mendekatkan diri dengan pendengar. Nah, yang kedua yaitu ada tradisi fenomenologis. Contohnya yaitu, anggaplah Alkitab sebagai contohnya, para juru bahasa mulai dengan menghubungkan naskah dengan apa yang sudah mereka pahami sebelumnya, mencari detail yang tidak ada penjelasannya dalam Injil, mengubah penafsiran aslinya, memeriksa ulang naskahnya, dan seterusnya. Anda dapat melihat bahwa ini benar-benar merupakan sebuah dialog antara makna dalam naskah dan pemahaman serta asumsi-asumsi yang ada pada saat ini. Nah, selanjutnya yaitu tradisi sosiokultural, yaitu diambil dari teori aksi bicara. Contohnya, jika Anda membuat sebuah janji, maka Anda menyampaikan sebuah niat tentang sesuatu yang Anda lakukan di masa depan dan mengharapkan pelaku komunikasi lain sadar terhadap apa yang Anda katakan, dan niat Anda akan berasumsi pada orang lain tahu makna dari kata-kata Anda. Nah, yang terakhir yaitu pesan dari tradisi sosiopsikologi. Contohnya, Anda mungkin tersenyum saat mengalami seseorang dan mengatakan sesuatu seperti, "Hai, apa kabar?" Kemudian orang lain tersenyum balik dan berkata, "Baik, bagaimana dengan kabarmu?" Anda menyimpan ini dalam memori Anda sebagai sekumpulan saraf yang terhubung, di mana hubungan yang dibuat antara situasi mengalami seseorang tersenyum dan menggunakan kata-kata tertentu dengan hasil mendapatkan salam balik. Nah, yang kedua yaitu ada setelah pesan, yaitu ada namanya komunikator atau pelaku komunikasi, yaitu individu unik dengan karakteristik khusus yang ditentukan secara parsial oleh genetik. Nah, contohnya yaitu seperti komunikator dalam model teori tradisi sosiopsikologis, yaitu ketika kita menjadi seorang komunikator dalam sebuah forum, ada saja perubahan sifat yang terjadi atau berubah ketika kita berpindah dari situasi satu ke situasi lainnya. Misalnya, berpindah dari situasi satu tadi ketika kita sedang berbicara, tetapi para audiens tidak menyimak apa yang kita bicarakan. Yang awalnya kita bersemangat untuk menjadi komunikator, seketika hilang semangat kita tersebut. Nah, yang ketiga yaitu ada media. Media adalah sebuah perantara dalam menyampaikan sebuah informasi dari komunikator kepada komunikan yang bertujuan agar efisien dalam menyebarkan informasi atau pesan. Contohnya yaitu contoh dalam media yaitu teori tradisi sosiokultural, yaitu sebuah televisi mempengaruhi bagaimana audiens berpikir dan merespon sesuatu yang ditayangkan. Audiens tidak semuanya terpengaruh apa yang ditayangkan pada televisi tersebut. Nah, yang keempat yaitu komunikan adalah pihak yang menerima pesan dalam suatu proses komunikasi. Dalam hal ini, komunikan dapat berupa seorang individu, kelompok, atau bahkan publik yang tidak saling mengenal. Nah, contohnya di sini ada misalnya dari komunikan dalam teori sibernetika, yaitu seperti dalam organisasi, ketika seorang ketua menyampaikan pesan, maka komunikan dapat mengidentifikasi kepribadian diri seorang komunikator. Nah, yang terakhir yaitu ada efek.
dari efek tersebut adalah perubahan yang terjadi pada diri penerima pesan komunikasi. Contoh dari efek ini ada tradisi semiotika. Contohnya seperti dalam pesan, yaitu pidato. Efeknya bagi komunikan itu mendapatkan pemahaman dan pesan dari pidato tersebut sehingga terjadi perubahan dari komunikan tersebut. Yang kedua, tradisi fenomenologi. Pesan seperti yang dari contohnya Alkitab tadi, maka dari para juru menghubungkan naskah dengan mencari pemahaman dalam kitab, maka efeknya tidak memberikan kesalahan ketika mereka memberikan penjelasan kepada komunikan. Lanjut lagi, ada lagi tradisi sosiokultural. Contohnya seperti yang disebutkan dalam pesan, ketika kita membuat janji maka harus ditepati. Maka efeknya ketika kita berjanji dan ditepati, kita akan menjadi orang yang bertanggung jawab dengan ucapan. Begitu juga sebaliknya, orang yang mendengar janji, kita akan percaya dengan apa yang kita ucapkan. Nah, terakhir, pesan dari tradisi psikologi, yaitu seperti contohnya yang disebutkan dalam pesan, yaitu bahwa kita akan tersenyum dengan orang yang menyapa atau menyalami kita. Maka efeknya bahwa kita akan disebut orang yang ramah dan tidak sombong. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.